Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Alas Gunung Kerinci. Cerita ini ditulis oleh Alan West. Daerah Kerinci selalu dikaitkan dengan manusia pendek dengan ciri-ciri tinggi kurang lebih 140 cm. Tubuhnya berbulu, berjalan tegap, wajahnya kelihatan sudah tua, dan selalu membawa tombak, kakinya terbalik. Sebelum mulai cerita, kalian semua harus tahu siapa aku dan mengapa aku harus bercerita tentang ini. Baiklah, namaku Fauzan, umurku 17 tahun. Aku mengambil tema ini karena sebuah pengalaman yang sampai sekarang tidak mungkin aku lupakan. Pengalaman yang membuat aku percaya kalau makhluk gaib itu ada. Bahkan malam ini, di saat aku mulai menulis cerita ini, sosok remaja berwajah pucat sedang memperhatikanku dari pojok kamar yang aku tinggali. Di kamar mungil itulah aku sering menyendiri, menghabiskan waktu bersama laptop dan cerita-cerita imajinasiku. Sosok laki-laki remaja yang perawakannya itu tampan dan manis, itu tetap mengawasi aku dari pojok kamar. Tepatnya, di satu kursi yang sengaja aku sediakan untuk dia duduk setiap kali dia datang. Sesekali aku menoleh ke arahnya, lalu kembali melanjutkan menulis naskah novel yang terbengkalai beberapa hari ini. Karena ada tetangga yang meninggal dan tentunya aku harus turut berbelasungkawa. Malam pun semakin larut, aku melihat jam yang ada di layar laptop. Ternyata jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Pantesan saja mataku sudah berat untuk dibuka. Dengan menekan tombol shutdown, aku mengakhiri ceritaku untuk malam ini. Lalu bergegas menuju kamar mandi untuk mencuci muka dengan sabun pembersih wajah. Setelah itu, aku keluar dan bergegas tidur. Kok kerannya hidup sendiri? Aku bertanya dalam hati. Aku kembali ke kamar mandi untuk menutup keran yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Perlahan aku membuka pintu. Terlihat dengan jelas kalau kaki-kaki berwajah mayat yang tadi di kamar itu sekarang ada di kamar mandi. Oh Tuhan, dia lagi. Kalian semua pasti ingin tahu siapa laki-laki berwajah mayat yang sering hilang dan datang itu secara tiba-tiba. Aku dan dia sudah seperti sahabat. Iya, lebih tepatnya aku bersahabat dengan makhluk gaib. Dia masih tampak memainkan air keran yang ada di dalam kamar mandiku. Biasanya kalau dia berbuat aneh seperti itu, ada yang ingin disampaikan kepadaku. Tapi apa? Aku berusaha mendekat dengan langkah yang berderap pelan. Gemericik air keran begitu berisik, sesekali terdengar dia bernyanyi dengan nada yang begitu menyeramkan. Biar lebih enak, aku akan beritahu siapa namanya. Namanya Eyat. Perubahanku dengan perubahannya sama. Sampai kini, aku duduk di bangku SMA. Dialah yang selalu setia menjadi teman baikku. Anehnya, hanya aku yang bisa melihat sosok Eyat. Eyat, kamu kenapa? Aku bertanya datar sama dia. Wajahnya yang pucat dan tanpa tersenyum itu terlihat jelas dari pantulan cermin kamar mandi. Kebetulan, posisinya membelakangiku. Hingga dapat melihat raut wajah datarnya yang pucat seperti jenazah. Air kran terus dimainkan, kadang mati, kadang juga hidup. Sepertinya Eyat ingin mengajakku bercerita lagi. Tapi sudah malam, aku harus tidur. Karena besok ada ulangan di sekolah. Maaf teman, aku harus tidur. Besok aja ya, kalau ingin bercerita lagi. Kataku sambil berlalu keluar dari kamar mandi. Namun belum sempat aku keluar, tiba-tiba pintu kamar mandi yang tadinya terbuka, kini tiba-tiba tertutup. Sehingga membuat aku terkejut.
Bahkan hampir berteriak kaget aku. "Eyat, tolong, aku sudah ngantuk. Aku harus tidur. Aku besok ada ulangan di sekolah." Aku berkata lagi kepada Eyat. Sosok Eyat pun menghilang bagaikan ditelan bumi. Aku berusaha membuka pintu kamar mandi, namun ternyata pintu kamar mandi itu terkunci dari luar. Aku tahu ini pasti ulahnya Eyat. "Kalau kamu gak mau buka pintunya, aku berjanji tidak mau berteman denganmu lagi." Aku mengancam dia. Tidak lama kemudian, pintu kamar mandi itu sudah terbuka dengan sendirinya. Aku langsung keluar melihat Eyat sedang memainkan laptopku. "Kamu tulis aja di situ. Besok aku baca. Malam ini tolong jangan ganggu aku," ucapku dengan bergegas naik ke tempat tidur dan terlelap dalam malam yang sunyi mencekam. Pagi itu sudah bersinar kembali, membiaskan cahaya, menghilangkan titik-titik embun yang melekat di jendela kamar. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Tak, 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 tak. "Fauzan, bangun sayang, sudah pagi. Katanya kamu hari ini ada ulangan di sekolah." Dia ibuku, lalu membuat aku terbangun dan menuju kamar mandi untuk membersihkan badan. Namun sebelumnya, aku menjawab panggilan terlebih dahulu. "Iya bu, Fauzan sudah bangun." Aku menjawabnya sambil mengambil handuk yang tergantung, lalu masuk ke kamar mandi. Aku melepas semua bajuku, hingga yang tersisa hanya boxer bermotif gambar-gambar kelinci. Dinginnya pagi itu semakin terasa di saat air mulai mengenai seluruh tubuhku. Agar lebih bersih, aku selalu mandi memakai sabun busa. Busa sabun yang sudah memenuhi tubuhku hingga masuk ke dalam mata dan terasa begitu perih. Aku meraba-raba gayung yang barusan aku letakkan di bibir bak mandi, namun kedua tanganku tidak mendapatkannya. Seingat aku, tadi aku meletakkan gayung itu di sini. Kok sekarang gak ada? Aku terus meraba mencari keberadaan gayung. Satu tanganku mengusap-usap mata yang semakin terasa perih karena kemasukan busa sabun, sedangkan yang satunya lagi masih berusaha keras mencarinya. Apa mungkin jatuh ya? Aku bertanya sembari meraba-raba lantai di kamar mandi. Tanganku berhenti di saat menyentuh sesuatu. Yah, yang aku sentuh itu adalah kaki Eyat yang berdiri tegap di hadapanku sambil memberikan gayung yang sedari tadi aku cari. Tanpa pikir panjang, aku mengguyur tubuhku dengan air, sehingga busa yang membuat mataku perih itu sudah habis dibawa oleh air menuju tempat pembuangan. Kini aku dapat melihat dengan jelas. "Eyat!" aku berucap sambil celingukan mencari keberadaannya. Tadi sepertinya ada Eyat. Ucapku lirih sambil memasang handuk yang tergantung di tempat gantungan handuk. Setelah selesai mandi, aku langsung memakai seragam putih abu-abu dan berlalu turun menemui ayah dan ibu di meja makan. Terlihat ayah dan ibu sudah lama menunggu aku turun dari kamar yang berada di lantai atas. "Pagi ayah, ibu. Fauzan mau langsung berangkat saja ya. Soalnya pagi ini Fauzan ada tugas mendadak di sekolah yang belum Fauzan kerjakan," kataku sambil mengambil sehelai roti yang berada di atas meja makan. "Kamu mau nyontek?" bentak si ibu. Aku hanya meringis sambil menggaruk-garuk rambut ikal keturunan ayah. "Hahaha. Seharusnya kamu kerjaan PR tadi malam, bukan malah nyontek di sekolah." "Iya bu, Fauzan lupa bu," jawabku pendek. Kali ini sambil memasukkan 2 helai roti ke dalam tas untuk bekal di perjalanan. "Lupa, kamu sama ayah sama saja, suka lupa," ucap ibuku sedikit kesal. "Tapi kalau dengan kamu, aku tidak akan lupa," kata ayah menggoda ibu yang mengembungkan pipinya. Karena tidak ingin mengganggu keromantisan mereka, aku pun berpamitan untuk segera berangkat ke sekolah. Namun baru saja sampai di halaman rumah, aku baru ingat kalau ayah dan ibu belum memberiku uang saku. Dengan cepat aku pun kembali masuk ke dalam rumah dan menodong mereka berdua seperti hari-hari biasanya. Aku melaju dengan mobil mewah berwarna putih telur. Tanganku memutar volume tape yang ada di bagian depan mobil. Dengan kencang terdengar musik kem-keman.
Suara pas-pasan yang dibalut dengan gemerincing suara petikan gitar ukulele. Mulutku mengikuti bait-bait lagu, sedangkan kepalaku mengangguk-angguk mengikuti irama dentuman musik. Sedangkan mataku terus fokus memperhatikan jalan menuju sekolah SMA terbaik di Jakarta. Tak lama kemudian, mobil mewah pemberian ayah yang aku bawa sudah berhenti di halaman sekolah. Dari kejauhan terlihat Fatan dan Boma sudah menantiku di bangku sekolah yang berada di teras. "Itu Fauzan," ucap Fatan sambil menunjuk ke arahku yang baru saja turun dari mobil. "Asik, sepertinya kita dapat makan gratis lagi nih," harap si Boma, yang berat badannya kurang lebih 2 lipat dari berat tubuhku. Plak, suara gaplokan yang mendarat di perut Boma. "Aduh, biadab kau," hardik Boma sambil mengelus-elus perut gendutnya itu. Sedangkan Fatan hanya meringis, bermaksud untuk meledek Boma. Boma berniat untuk membalas keusilan si Fatan, namun untungnya saja, aku sudah tiba di antara mereka berdua yang sedang asik mencela. Yang gendut asik mengelus-elus perutnya, sedangkan si kurus menggoyang-goyangkan kakinya yang lincah. Tidak ubahnya seperti cacing kepanasan. Pagi bro," jawab mereka berdua hampir bersamaan. Kompak banget. Sepertinya kalian berdua jodoh deh. Aku meledek membuat mereka beradu mulut lagi. "Ini najis banget," kata si Fatan. "Kau pikir aku juga mau? Najis 1000 kali najis," balas si Boma. "1.000.000 najis kali." Fatan pun kembali membalas omongan Boma dengan nada yang semakin keras. "1.000.000.000 dan 1.000.000.000 najis, titik," kata si Fatan. Fatan berlari meninggalkan Boma yang mulai terlihat emosi, sedangkan aku hanya meringis melihat tingkah mereka yang selalu saja seperti itu. Saling hina, saling puji, saling traktir, dan satu lagi, saling mengasih contek. Kebetulan di antara kami bertiga itu yang paling pintar adalah si gendut alias si Boma. "Woi, kalian berdua malah berantem. Sudah siap PR ekonomi belum?" Aku bertanya pada mereka berdua. Fatan pun menjawabnya, "Belum." Dia menjawab sambil meringis melihat ke arah Boma, berharap peluang menyonteknya itu tidak dicabut. "Apa lihat-lihat? Kau kira aku mau ngasih tahu PR-ku sama kamu? Tidak bakalan. Sampai kiamat pun aku ogah memberitahu," ancam Boma sambil mengembungkan pipinya. Terlihat Fatan berangsur mendekati Boma, merayu agar diizinkan melihat hasil PR-nya. "Boma, maafkan aku ya. Boleh tidak aku menyontek PR kamu?" "Tidak boleh," jawab Boma dengan tegas, sambil melipat kedua tangannya di atas perut. Kini giliran aku yang meminjamnya. Semoga saja aku tidak terkena imbas dari kekesalan kepada si Fatan. "Kalau aku pinjam boleh gak?" "Boleh ini," jawab si Boma sambil memberikan buku PR-nya padaku. "Ops, tunggu dulu. Jangan kasih tahu dia." Boma memberi isyarat kepadaku agar tidak memberitahu isi dari dalam buku itu kepada si Fatan. Terlihat Fatan memasang wajah ibanya. Ia berharap kalau Boma akan mencabut ucapannya tadi. Hanya Boma yang bisa menyelamatkan dari hukuman Pak Dadang si guru killer. Dengan tidak putus semangat, Fatan kembali merayu Boma. "Tidak, aku bilang tidak ya tidak. Kau paham gak?" "Tapi Bom, tolonglah." "Oh gak, tetap enggak ya enggak." Shh. Sudah. Aku memotong pembicaraan mereka berdua dan berbisik di telinga Fatan. Tidak lama kemudian, Fatan mengeluarkan bekal dari dalam tasnya. "Ini untuk kamu." Fatan memberikan bekalnya kepada Boma yang masih mengembungkan pipinya, ngambek. "Benar ini untuk aku," jawab si Boma dengan cepat, mengambil kotak bekal yang ada di tangan Fatan. "Tapi aku boleh lihat PR-nya kan?" Fatan berusaha merayu lagi. Boma tidak menjawabnya, melainkan hanya mengangguk sambil memasukkan makanan ke dalam mulutnya. "Alhamdulillah," kata Fatan sambil berlari masuk ke dalam kelas menemuiku yang juga sedang menyalin PR dari buku Boma si gendut itu. Itulah asiknya punya teman seperti Boma.
pintar dan bisa mengerjakan pelajaran dengan nilai yang bagus. Bahkan dia dapat julukan dariku dan juga Fatan, Boma si otak double. Mengapa kami bilang seperti itu? Karena otaknya itu ada di dua tempat, di kepala dan di perut gendutnya. Setelah selesai menyalin semua apa yang ada di dalam buku PR-nya si Boma, Fatan mengembalikannya kepada Boma. Tapi lagi-lagi si Boma itu dibuat kesal oleh Fatan. "Terima kasih ya." "Iya," jawab si Boma dengan datar. Kekenyangan dia. Fatan mendekat ke arah Boma dan menyentuh perutnya sambil berkata, "Wah, pantesan kamu pintar. Otaknya ada dua." "Maksudnya?" "Otak kamu ada dua. Satu di kepala, satu lagi ada di perut gendut ini." "Heh, kamu berdebah ya?" kata Boma dengan kesal. Sedangkan Fatan menghindar dari amukan Boma si gajah bengkak. Bel masuk tinggal beberapa menit lagi, namun Fatan belum juga kembali dari balik tembok pembuangan limbah air kencing. Aku pun menghampirinya, sedangkan Boma menunggu di gang pembatas antara kantin belakang dan tembok kelas. Baru saja beberapa langkah, aku sudah merasa ada energi jelek di tempat tersebut. Kalian tahu sendiri, kalau aku mempunyai kekurangan, yaitu mampu melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Walaupun bagi kalian itu adalah sebuah kelebihan, tapi bagiku itu adalah sebuah kekurangan. Karena aku tidak ingin melihat wajah-wajah si buruk rupa para bangsa yang tidak terlihat oleh kedua bola mata manusia biasa. Langkah kakiku terus berjalan memasuki gang kecil belakang sekolahan, yang sangat jarang sekali ada siswa yang mau ke tempat tersebut, terkecuali para siswa yang kurang kerjaan saja. Tembok bangunan sekolah yang tinggi mengurangi kadar cahaya yang merambat masuk, sehingga tempat tersebut lembab dan sangat bau sekali. Belum lagi tumpukan kursi-kursi patah yang tidak terpakai, menambah pemandangan semakin horor. "Fatan, kamu di mana?" Aku mau manggilnya. Tidak ada jawaban. "Fatan!" Aku mau manggil lagi, namun tetap saja tidak ada jawaban. Langkah kakiku semakin dekat dengan balik tembok yang berbau busuk. Bau pesing para berondong-berondong generasi muda yang rusak. Belum lagi puntungan-puntungan rokok berserakan di lantai yang lembab karena air. Aku tidak ingin cari tahu air apa itu, yang jelas warnanya kecoklatan. Tatapan mataku mulai merambat ke seluruh arah, termasuk atap-atap bangunan sekolah yang penuh dengan sarang laba-laba, juga dinding yang penuh dengan lendir putih bening. Dengan tidak sengaja aku menyentuhnya. Aku arahkan tangan yang terkena cairan tadi ke hidung. Baunya tidak asing. Aku pernah mencium bau ini, tapi apa? Andaikan tembok ini dapat berbicara, mungkin dia akan meminta pertanggungjawaban kepada orang yang sudah menodainya. Kembali aku melanjutkan mencari Fatan di tempat tersebut. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi tunggu dulu. Aku sepertinya mendengar suara di balik tumpukan kursi-kursi rusak itu. Itu suara apa? Karena penasaran, akhirnya aku pun mendekat ke balik kursi-kursi rusak itu. Di situ tidak ada siapa-siapa. Namun ketika aku berdiri, ada seseorang yang menyentuh pundakku, hingga aku terperanjat kaget. "Fatan! Aku kira tadi setan," ucapku sambil mengelus dada yang masih berdebar-debar. Fatan hanya diam, tidak berkata apa-apa. Fatan matanya kosong, tidak seperti Fatan yang aku kenal. Dia berjalan keluar dari tempat kotor tersebut. Aku pun mengikutinya dari arah belakang. Di sana terlihat Boma sedang memainkan kamera handphone. "Dasar gendut, sukanya selfie doang," aku bertanya yang berjalan di belakang Fatan. Dari kamera handphone, Boma dapat melihat kehadiran aku dan juga Fatan. Namun di saat Boma hendak mematikan kamera handphone, sosok Fatan tidak terlihat mata. Karena penasaran, Boma mencoba menghidupkan kameranya sekali lagi. Dan sosok yang menyeramkan terlihat di kamera handphone Boma. Boma pun berteriak sambil berlari meninggalkan aku dan Fatan. "Woi, gendut! Malah lari dia!" Aku teriak untuk menghentikan langkahnya. Sebenarnya aku juga merasa ada yang aneh dengan sosok Fatan.
Tidak seperti biasanya, dia diam. Belum lagi di saat Boma lari secara tiba-tiba dengan begidik takut. Perlahan aku menyentuh pundak Fatan. Secepat kilat, wajah tampannya Fatan itu tiba-tiba berubah hancur, berlumuran darah, dan satu lagi yang menjijikan, yaitu belatung yang berjatuhan dari wajahnya. Tanpa pikir panjang, aku ikut berlari mengejar Boma yang sudah mengeluarkan jurus kaki seribunya. Nafasku ngos-ngosan, jantungku berdetak lebih kencang, dan kakiku terasa lemas sekali. Aku melihat Boma duduk di teras sekolahan. "Jir, anjir, kenapa kamu tidak bilang kalau..." "Woi, kenapa kalian berdua?" seru Fatan yang datang dari arah kantin, memotong pembicaraanku dengan Boma yang juga masih ketakutan. Aku dan Boma saling pandang. Sesekali Boma menatap ke arah kaki Fatan. Ia meyakinkan kalau sosok Fatan yang berdiri di hadapannya itu adalah manusia asli, bukan jin. Begitu juga aku. Perlahan aku tatapi wajahnya dengan begitu teliti. Tidak rusak, tidak ada belatungnya, ucapku sambil memeriksa wajah tampannya Fatan. Fatan yang berdiri di hadapan kami terbengong-bengong, tidak paham dengan apa yang aku dan Boma lakukan. "Hehe, kalian berdua ada apa sih sebenarnya? Seperti habis melihat hantu saja." Aku dan Boma berkali-kali saling pandang, kemudian meringis datar, agar Fatan tidak mengetahui perihal yang kami alami tadi. Singkat cerita, bel pulang berdering keras disertai sorak riuhan para siswa bandel yang sudah merindukan rumah, atau bahkan merindukan bermain, seperti aku, Boma, dan juga Fatan. Saat ini, kami bertiga tidak pulang langsung, melainkan berkeliling dan menuju tempat tongkrongan. Mobil yang kami naiki melaju begitu kencang sekali menerobos ibu kota Jakarta. Kebetulan Jakarta tidak macet, apalagi wilayah Palmerah. Ternyata sama saja, di situ macet juga. "Ah, brengsek, macet lagi," ucap Fatan sambil membanting pukulannya di atas setir. Aku sedikit melongos ke arah jalan, sedangkan Boma duduk di belakang, asik mengunyah makanan ringan yang dibelinya tadi di sekolahan. "Sabar aja lah, seperti tidak tahu ibu kota aja kamu ini," kata Boma yang duduk manis di belakang. "Anda bisa aku ganti ibu kota ini dengan ibuku, maka akan aku ganti saja, biar tidak macet terus," seru Fatan sambil menoleh ke belakang, tempat di mana Boma duduk. Hari itu setelah puas bermain, kami pulang ke rumah masing-masing tepat pukul 7 malam. Mobil yang aku naiki sudah memasuki gerbang rumah mewah milik kedua orang tuaku. Tapi di saat aku hendak turun dari mobil, mataku melihat ada selembar kertas yang tergeletak di atas kursi belakang, tempat di mana Boma duduk tadi. "Apa itu?" kataku sambil berusaha mengambil selembar kertas berwarna putih. Lalu aku baca, "Undangan." Aku mencari identitas dari siapa undangan tersebut. Oh, dari mahasiswa pecinta alam. Sepertinya asik juga ya. Lagi pula kan acaranya bertepatan dengan libur semester, kataku sambil berlalu keluar dari mobil. Malam itu, aku terlelap dengan ditemani alunan lagu yang tidak tahu siapa penciptanya. Pagi membangunkanku dengan sejuknya. Mama dan ayahku seperti biasa sudah menunggu di meja makan untuk menikmati nasi goreng buatan mama yang lezat. Kebetulan pagi itu aku tidak lapar, jadi langsung saja berangkat ke sekolah tanpa sarapan terlebih dahulu. Tapi kalian tahu sendirilah, kalau aku tidak sarapan pagi di rumah, pasti mama dan ayahku memberi uang saku lebih banyak daripada biasanya. Aku ingin segera cepat-cepat tiba sampai di sekolahan, karena sudah tidak sabar ingin menyampaikan kabar gembira yang ada di dalam undangan yang aku baca malam tadi. Untung saja ibu kota tidak macet. Aku kembali merogoh kantong celana untuk mencari lipatan kertas undangan itu. "Di mana kertas undangan tadi?" ucapku dengan satu tangan merogoh-rogoh kantong, sedangkan tangan yang satunya lagi fokus menyetir mobil agar selamat tiba di sekolahan. Ini dia. Aku menemukan di saku baju. Tidak lama kemudian, aku sudah tiba di parkiran sekolahan.
Dengan cepat aku menghampiri Boma dan Fatan yang sudah lebih awal datang. Mereka berdua sedang duduk di lapangan basket. Gebrak! Aku melempar tas ke arah mereka berdua. Berdebah! Ucapku mendahului Boma yang sudah bisa aku tebak akan mengucapkan kata tersebut. Boma meringis, sedangkan Fatan masih sibuk menggaruk-garuk bokongnya. Fatan memang aku akui, dia itu tampan, bertubuh atletis, dan apakah kalian tahu hal jorok yang ada pada cowok ganteng ini? Dia sangat suka sekali menggaruk-garuk bokong, sangat menjijikan. Guys, ini aku ada kabar buat kalian berdua. Apa? Tanya Fatan sambil mengarahkan tangannya ke hidung setelah menggaruk-garuk bokongnya. Aku dan Boma yang melihatnya hampir muntah. Dasar GGJ. Apa itu GGJ? Ganteng-ganteng jorok, jawab Boma sambil melempar kulit kacang ke arah Fatan. Fatan kembali meringis. Oh iya Fauzan, tadi katanya kamu ada berita baik. Apa itu? Tanya Fatan padaku. Ini baca sendiri. Aku menjawabnya sambil menyodorkan selembar kertas ke arah Fatan. Boma penasaran, dia ikut serta membacanya. Setelah membaca sampai selesai, Fatan bersorak bahagia. Asik, kita liburan lagi. Kertas yang ada di tangan direbut oleh si Boma. Fauzan, ini benar. Iyalah Bom, benar. Gimana? Kalian mau ikut kan? Ya ikutlah. Hutan Gunung Kerinci, sepertinya jauh sekali, kata si Fatan. Gak apa-apalah, sekali-kali kita berkunjung ke daerah Jambi. Kalian sudah pernah ke Jambi belum? Aku bertanya pada mereka berdua. Mereka berdua menggeleng. Belum, kata si Boma. Ya udah, kalau seperti itu, apa salahnya kalau kita ke Jambi? Lagi pula kan undangan ini bertepatan dengan libur semester, jadi tidak mengganggu sekolah kita. Jelasku berusaha membujuk Boma dan juga Fatan. Benar juga sih, kalau begitu aku ikut. Kalau kamu gimana? Tanya Fatan kepada Boma yang masih berpikir. Kalau aku sepertinya... Udah, ayolah ikut saja, kataku memaksa Boma. Begitu juga dengan Fatan. Dia ikut membantuku membujuk si Boma agar pergi liburan bersama. Iya Boma, aku yakin pasti di sana seru banget. Oke deh, aku ikut, jawab Boma dengan berat, seberat-beratnya. Nah, begitu dong, baru namanya teman, kataku sambil menepuk-nepuk pundak Boma. Di dalam undangan itu, setiap peserta diharuskan berjumlah 5 orang, dan kami baru 3, jadi kurang personilnya. Tidak mau gagal, aku pun mencari 2 orang lagi yang ingin ikut serta liburan ke Gunung Kerinci. Sepulangnya dari sekolah, aku menemui Sonia, bertujuan mengajak dirinya agar mau ikut liburan bersama kami. Iya, walaupun perempuan, Sonia itu sedikit tomboy. Tidak ada kata takut di dalam kamusnya. Aku dan Sonia sudah kenal lama, sejak SMP, hanya teman, tidak lebih. Aku akui dia itu cantik, seksi, pintar, dan bisa jaga diri. Namun entah mengapa aku tidak pernah menaruh rasa lebih, hanya sebatas teman saja. Aku tahu apa yang di dalam hati Sonia. Sepertinya dia juga menganggap aku sebagai teman saja. Lagi pula, aku lebih suka dia itu menjadi temanku daripada harus menjadi kekasih, sebulan 2 bulan putus, lalu saling benci. Aku masih malas membahas tentang cinta. Aku masih ingin bersenang-senang menikmati masa muda. Gimana Sonia? Kamu mau ikut gak? Tanyaku yang duduk di sampingnya. Sonia masih terus membaca isi dari selembaran undangan tersebut. Bulu mata lentiknya berkedip-kedip. Hidung panjangnya hampir menyentuh kertas yang ia baca, dan kepalanya mengangguk-angguk pelan. Bagaimana? Tanyaku lagi. Sepertinya asik. Oke, aku mau, jawab Sonia sambil memberikan kertas undangan tadi kepadaku. Sudah 4 orang, tinggal 1 lagi. Tapi siapa? Fatan kurang enak badan sepulangnya dari sekolah. Dia langsung pulang ke rumah, badannya lemes, keringatnya dingin. Mungkin saja dia terlalu banyak begadang. Di depan pintu rumahnya disambut oleh wanita cantik berkulit bersih, rambut ikal sepanjang pinggang.
Alisnya yang alami membuat semakin cantik gadis kecil berusia 16 tahun itu. "Kak, kakak sakit?" tanyanya lembut. Fatan hanya mengangguk. "Ya udah, kalau begitu Murni antar kakak Fatan ke kamar ya." "Tidak usah, Dek. Kakak bisa sendiri kok," tolak Fatan. "Yakin, Kak?" Fatan hanya mengangguk sambil berlalu menaiki anak tangga menuju kamarnya. Murni adalah adik bungsunya Fatan. Cantik tapi tidak jorok seperti kakaknya. Aku pernah berjumpa dengannya satu kali waktu Fatan mengajakku untuk bermalam di rumahnya. Setelah itu, aku tidak pernah lagi berjumpa dengannya. Waktu terus berlalu meninggalkan dia, yang berlambat-lambat tidak ada yang lolos dari kejaran waktu. Semua akan tertinggal dan tergilas oleh kenangan. Waktu keberangkatan kami tinggal seminggu lagi, jadi mau tidak mau kami harus mempersiapkan segalanya dari sekarang. Malam ini kumpul di rumah Fatan untuk membalas perihal rencana kita. Ucapku mengirim pesan suara ke Boma, Sonia, dan Fatan. Setelah selesai sholat Isya, aku bergegas menuju ke rumah Fatan yang berada di daerah Tomang. Begitu juga halnya dengan Boma dan Sonia yang menerima pesan suaraku. Mobil mewah yang aku kemudikan sudah memasuki gerbang rumah Fatan yang megah seperti istana. Tidak berselang lama, Boma dan Sonia juga tiba. Fatan menyambut kedatangan kami dengan wajah berbinar bahagia. "Bagaimana persiapan kita?" tanya Fatan. "Sudah hampir beres," aku menjawabnya sambil menyeruput teh hangat yang sudah disediakan oleh Fatan. "Tapi bukannya jumlah kita kurang satu lagi?" ucap Sonia mengingatkanku tentang hal itu. "Oh iya, benar juga tuh. Kita kurang satu lagi nih orangnya. Kalian ada kenalan gak yang mau ikut serta bersama kita ke Jambi?" Aku bertanya kepada mereka bertiga. Boma menggelengkan kepalanya, begitu juga dengan Sonia. "Kalau kamu, Fatan, gimana?" "Ada," jawabnya seperti memikirkan sesuatu. "Siapa?" "Itu dia orangnya," jawab Fatan sambil menunjuk ke Murni yang melangkah menuruni anak tangga. "Loh, adik kamu maksudnya?" tanya Boma meyakinkan. "Iya, adikku." Sedangkan aku masih tersanjung melihat kecantikan Murni yang berderap langkah menuruni tangga. Rambut panjangnya yang menyentuh pinggang, tergerai dihembas oleh angin nakal. Dia mempersembahkan senyum kepadaku, lebih tepatnya kepada kami semua yang ada di tempat tersebut. Senyumnya sangat manis sekali, cantik dan anggun, lenggak-lenggok jalannya serta lembutnya tutur katanya. Tidak salah jika kedua orang tuanya memberi nama Murni, menandakan kemurnian ciptaan Allah yang ada di dalam rumah Fatan. "Malam semuanya," Murni menyapa kami yang sedang duduk berdiskusi. "Malam," jawabku, antara sadar dan tidak. Otakku masih terpesona oleh kecantikan Murni, bahkan tidak ingin rasanya aku berkedip, menyia-nyiakan kecantikan tersebut. "Karena kita sudah genap 5 orang, rencana kita selanjutnya apa?" tanya Sonia. "Yang terpenting, obat-obatan jangan sampai lupa, karena perjalanan kita kali ini sangat jauh," jelas si Fatan. "Iya, jangan lupa juga stok makanan untuk di perjalanan," tambah si Boma. "Terus kalau kamu bagaimana?" tanya Sonia kepadaku yang masih terperangah melihat wajah Murni yang cantik jelita. "Weh Fauzan," ditanya juga diam saja, ucap Fatan membuat aku terperanjat kaget. Iya, apa tadi?" tanyaku kembali dengan nada yang gelagapan. Dengan isengnya Boma menyeletuk. "Kata Fatan, kamu melamar adiknya kapan?" Bahkan dengan pedenya aku menjawab, "Secepatnya, karena lebih cepat lebih baik." Sonia, Murni, dan Boma meringis menahan tawa, sedangkan Fatan melempar bantal kursi itu ke arah wajahku. Plak! Kampret. Aku nanya apa, kamu jawab apa, gak nyambung. "Maksudnya gimana, Tan?" tanyaku, mulai agak merasa tidak beres ini. "Aku nanya, apalagi yang perlu disiapkan?" jelas Fatan padaku, membuat aku jadi malu. Apalagi di sana ada Murni yang juga mendengar ucapanku barusan. Yang
yang perlu dipersiapkan? Aku terbata-bata sambil menggaruk-garuk rambut. Padahal ya tidak gatal. Mie instan, ya. Mie instan, ya. Kita perlu makanan instan. Apalagi kan perjalanan kita jauh ke tengah hutan Gunung Kerinci Jambi. Tunggu dulu deh. Bukannya di sana itu ada perkampungan Bunian? Ucap si Boma. Bunian apa itu? Tanya si Sonia kepada Boma. Makhluk tak kasat mata alias setan. Potong Fatan menghentikan ucapan Boma barusan. Zaman sekarang, kamu masih percaya dengan hal seperti itu? Kalau aku sih tidak percaya. Itu hanya cerita-cerita orang kurang kerjaan saja. Lanjut si Fatan. Fatan, kamu tidak boleh takabur atau sombong. Sonia menasihati Fatan. Aku tidak sombong. Lagian kan? Kak, jangan gitu. Murni menghentikan ucapan Fatan. Ya udah, iya. Kakak tidak akan mengulanginya lagi. Jawab Fatan dengan merangkul pundak si adiknya itu, Murni. Malam tidak akan membiarkan mata tetap terbelalak. Setelah selesai berdiskusi untuk mempersiapkan ke hutan Gunung Kerinci Jambi, aku mengantarkan Sonia pulang. Tidak aman jika harus membiarkan wanita seorang diri di malam hari yang begitu larut. Di dalam mobil mewah milikku, Sonia duduk di kursi depan sambil memainkan handphonenya. Sedangkan aku tetap fokus untuk mengemudi mobil. Fauzan, apa? Tanyaku sambil sesekali menoleh ke arah Sonia yang masih sibuk memainkan handphonenya. Bagaimana kalau yang dikatakan Boma itu benar? Kali ini Sonia menatapku. Tentang Bunian? Iya, Sonia mengangguk. Yang namanya makhluk kasat mata itu ada. Kita tidak perlu takut dengan mereka. Kalau kita tidak mengganggu mereka, mereka juga tidak akan mengusik kita. Jelasku pada Sonia. Kita kan tidak tahu bagaimana sifat makhluk kasat mata itu. Apa dia baik atau malah sebaliknya? Mereka ingin ngik. Tiba-tiba saja aku mengerem dengan begitu cakram. Ada apa, Fauzan? Tanya Sonia lagi. Aku masih tidak percaya dengan apa yang telah aku lihat barusan. Segerombolan orang sedang berjalan melintasi zebra cross. Kira-kira ada 10 orangan. Tapi siapa mereka? Sebagian dari yang wanita memakai kebaya dan selendang yang menutupi separuh rambut mereka. Sedangkan yang pria berjalan dengan sedikit pincang. Ada apa sih, Zan? Tanya Sonia mengejutkanku yang masih memperhatikan orang-orang tersebut melintas zebra cross. Mereka ini siapa ya? Malam-malam begini masih berkeliaran. Tanyaku pada Sonia. Sonia mengernyitkan keningnya. Mana? Aku tidak melihat apa-apa. Jawab Sonia. Itu loh, mereka sedang melintasi zebra cross. Sonia masih tidak melihat apa-apa di tempat tersebut. Hanya garis putih zebra cross yang membentang, membelah jalan. Fauzan, aku tidak melihat apa-apa, sungguh. Kali ini aku dan Sonia dibuat merinding. Tanpa pikir panjang, aku langsung menancap gas meninggalkan mereka yang aku lihat tadi. Mataku mencari-cari pandang ke belakang melalui celah spion. Dan betapa terkejutnya aku di saat melihat kaki-kaki mereka yang posisinya tidak wajar. Terbalik, jari jemarinya itu di belakang, dan tumit berada di bagian depan. Oh Tuhan, apa yang barusan aku lihat? Kataku dalam hati. Sengaja aku tidak beritahu apa yang aku lihat tadi kepada Sonia. Aku tidak ingin dia takut dan akhirnya membatalkan diri untuk tidak ikut ke hutan Gunung Kerinci. Mobil yang kami naiki sudah berhenti di gerbang kos-kosannya Sonia. Dia turun dan aku kembali mengebut agar segera tiba sampai rumah. Tanganku menekan tombol play di tip. Terdengar seseorang sedang membawakan acara di salah satu stasiun radio yang fenomenal di Jakarta. Kisah mistis lain adalah lenyapnya korban kecelakaan sepeda motor. Seseorang saksi melihat motor itu melaju kencang di jalan aspal. Tiba-tiba saja menghantam rambu-rambu yang ada di tempat tersebut. Anehnya, motor tersebut tidak mengalami kerusakan apapun, termasuk goresan-goresan pada catnya. Tapi,
Ketika penduduk mencari pengendaranya, tak satupun yang berhasil menemukan. Usaha pencarian selama sehari penuh tidak membawakan hasil. Bahkan hari berikutnya, pengendara itu tetap menghilang. Baru pada hari ketiga, mayatnya ditemukan mengapung di sungai, beberapa kilometer dari tebing tersebut. Selain jauh dari lokasi kecelakaan, pada hari sebelumnya di tempat itu sudah dilakukan pencarian. Dan apakah kalian tahu apa makhluk kasat mata yang telah membuat pengemudi itu? Aku memindah channel siaran radio, suara gembrasek membuat bulu kuduku merinding. Ditambah lagi ketika mendengar cerita mistis yang dibawakan oleh penyiar wanita. Suaranya begitu mendayu-dayu bernotasi, sehingga seperti kejadian nyata di depan mata. Tanganku masih menekan-nekan tombol untuk mencari siaran yang lainnya. Suara gembrasek hilang. Terdengar sekarang lagu Minang Lawas, yang suaranya meliuk-liuk menyeramkan. Mobil yang aku naiki sudah memasuki pintu gerbang rumah. Terlihat Kang Asep membukakan aku gerbang. Dari bibirnya terlihat senyum ramah, walaupun terlihat matanya sayu, menahan ngantuk yang sangat-sangat. Terima kasih, Kang. Kang Asep hanya mengangguk dan tersenyum ramah. Setelah mobil terparkir di garasi, aku langsung naik ke atas. Mataku melirik ke arah jarum jam yang ada di dinding ruang tengah. Jam 2 dini hari. Ayah dan mama sudah terlelap dalam tidurnya. Aku langsung saja ke kamar. Brak! Aku melemparkan tas dan kunci di atas meja belajar. Setelah itu tanganku mulai sibuk melucuti pakaian yang aku gunakan satu persatu. Hingga yang melengket di badanku hanya korset coklat bermotif kelinci, yang ukurannya hanya sejengkal dari alat pribadiku. Tak bisa tidur dalam keadaan sebelum mandi, aku pun mengambil handuk yang tersangkut, lalu masuk ke dalam kamar mandi. Tanganku dengan lincah menggosok seluruh tubuh, memainkan busa sabun. Tidak lama kemudian, aku sudah kembali keluar dari kamar mandi dalam keadaan segar. Aku segera merabahkan tubuhku di kasur empuk, namun tiba-tiba mataku melihat sesuatu yang ganjal di atas meja belajar. Loh, bukannya tadi laptopnya mati? Kenapa sekarang hidup? Kataku sendiri sambil berjalan mendekat ke arah laptop itu. Ini pasti ulahnya Eyat. Aku memperhatikan layar laptop. Di sana terdapat sebuah tulisan yang tidak tahu siapa yang mengetiknya. Mataku dengan hikmat membaca beberapa kalimat yang tertulis di layar laptop. Urungkan niatmu untuk pergi ke hutan Gunung Kerinci, karena di sana sudah ada yang menanti kedatangan kalian. Begitulah tulisan yang aku baca di layar laptop. Ini pasti ulah Eyat ini. Untuk kali ini aku mohon, jangan halangi aku untuk berbuat sesukaku. Pintaku kepada Eyat yang berdiri kaku di balik gorden putih. Dia tidak bergerak sedikit pun. Aku hanya berdecap, lalu kembali memutuskan untuk merebahkan tubuhku dan tidur pulas dalam balutan sunyinya malam. Rasanya baru saja aku memejamkan mata, matahari pagi sudah masuk merambat menerangi wajahku. Kebetulan hari ini adalah hari libur nasional, jadi aku dapat bermalas-malasan di atas kasur dan di dalam selimut. Aku menguap, mengolet, meregangkan semua tulang-tulang. Aku bangun dari tempat tidur menuju jendela. Aku membuka jendela tersebut, dengan cepat hangatnya mentari pagi masuk mengenai tubuhku. Aku menggoyang-goyangkan tubuhku, push up, dan olahraga kecil. Itu kebiasaanku di setiap pagi. Hingga kalian semua dapat melihat hasilnya, tubuhku berbentuk. Walaupun tidak sebagus bentuk tubuh Fatan, sang idola cewek-cewek bego. Loh, kenapa saya bilang cewek-cewek bego? Karena Fatan hanya bisa mempertahankan hubungannya dengan wanita paling lama seminggu. Setelah itu putus, dan seninya sudah menggandeng cewek lagi. Dan cewek itu tahu kalau Fatan hanya akan mempermainkan perasaannya saja. Setelah dia mendapatkan apa yang ia cari, puas dengan keperkasaannya, lalu dicampakkan mereka begitu saja. Ya, tidak sepertiku, si jomblo, GGJ, singkatan dari ganteng-ganteng jomblo, bukan ganteng-ganteng suka jantan. Aku masih normal, aku masih suka dengan cewek. Buktinya saja, jika aku melihat kecantikan adiknya Fatan,
Senjataku langsung berkibar, ingin berteriak, "Merdeka!" Hutan Gunung Kerinci berada di daerah Provinsi Jambi. Kami berlima sudah tiba di daerah perbatasan kota dan hutan. Mobil yang kami naiki tiba-tiba saja macet, sehingga membuat kami berlima itu harus bermalam di perjalanan menuju gerbang hutan Gunung Kerinci. Setelah tiba di sana, kami akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mobil yang kami naiki melesat memasuki jalanan yang dikelilingi pepohonan tinggi menjulang. Tidak ada satu titik cahaya pun di sana, kecuali cahaya dari lampu mobil yang kami naiki itu. Di perjalanan, tiba-tiba saja kami melihat segerombolan orang sedang beriring-iringan, membopong keranda mayat di gelap malam tanpa sedikit cahaya apapun. Mobil yang kami naiki itu mengurangi kecepatannya, sehingga membuat aku yang duduk di kursi samping sopir melongok keluar jendela mobil. Begitu juga dengan Fatan, Sonia, dan Murni yang duduk di kursi bagian tengah. Sedangkan Boma yang duduk sendiri di belakang ikut menoleh keluar jendela. Sepertinya ada orang meninggal dunia. Ini yang saya takutkan jika malam hari melintas jalanan ini, ucap Pak sopir, wajahnya terlihat agak panik. Ada apa, Pak? Tanya Sonia. Saya yakin mereka semua adalah bunian, makhluk halus penunggu hutan Gunung Kerinci ini. Jawab Pak sopir yang sengaja kami sewa sekalian mobilnya untuk mengantarkan kami sampai di perkampungan yang ada di bawah kaki Gunung Kerinci. Bunian? Tuh kan benar apa yang aku bilang malam kemarin. Kalau daerah sini itu kampungnya para bunian. Ucap Boma mulai terlihat ketakutan. Shh, apa sih yang kalian perdebatkan ini? Mungkin saja orang-orang itu memang ingin menguburkan jenazah secepatnya. Ucap Fatan, kali ini dengan raut wajah yang tidak percaya dengan yang namanya setan, iblis, atau sejenisnya. Tapi Van, Sudahlah, di zaman era modern ini, kita semua masih percaya dengan yang kayak gituan. Hah, sungguh tidak masuk akal. Fatan memotong ucapan Sonia. Terlihat Murni tidak nyaman dengan ucapan abangnya barusan. Ia takut terjadi apa-apa dengan Fatan yang mempunyai sifat takabur. Dengan sombongnya, Fatan menekan tombol klakson berkali-kali. Padahal Pak sopir sudah memperingatkan Fatan agar tidak sembarangan berbuat di jalan kecil yang berada di tengah hutan Gunung Kerinci, Jambi. Sudah cukup, Van. Aku membentak sambil menahan tangannya agar tidak lagi menekan tombol klakson. Pakai otak dong. Kalau ada kejadian apa-apa, bukan cuma kamu yang menanggung akibatnya. Kami juga bisa terkena imbasnya dari kesombongan kamu itu. Aku berusaha memperingatkan Fatan, walaupun dengan nada yang bercampur emosi. Iring-iringan orang yang membawa keranda mayat tadi sudah lenyap bagai ditelan bumi. Kami semua dibuat terperanjat oleh kejadian itu. Bagaimana mungkin orang sebanyak tadi bisa hilang dengan begitu cepat? Sudah bisa dipastikan, itu adalah para bunian, penunggu hutan Gunung Kerinci. Boma yang duduk di belakang sesekali menyentuh bulu lehernya yang mulai berdiri sambil bergidik takut. Matanya perlahan ia arahkan ke belakang untuk melihat keluar kaca mobil. Nafasnya dibuat begitu cepat sekali. Di saat kedua bola matanya melihat segerombolan orang itu kembali ada di belakang mobil yang kami kendarai. Namun kali ini sangat berbeda. Terlihat jelas kaki-kaki mereka terbalik. Tidak, tidak. Ucap Boma sambil mengucek-ucek bola matanya. Kembali dia meyakinkan penglihatannya barusan. Sekali lagi Boma menoleh ke arah belakang. Matanya merambat lurus keluar kaca mobil. Tidak ada. Padahal dia sangat yakin kalau yang dilihat tadi itu adalah nyata. Untuk memastikan dia kembali menoleh ke belakang untuk melihat keluar kaca mobil. Dan Wah! Boma teriak di saat melihat ada cewek berselendang dan berbaju Melayu serba putih berada persis di belakang Boma. Ada apa, Bom? Ada apa? Boma belum bisa menjawab pertanyaanku barusan. Nafasnya masih ngos-ngosan tidak beraturan. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi dahinya. Kamu kenapa, Bom? Boma, kamu kenapa? Kamu sakit? Murni membuka tasnya
Dia mengeluarkan minyak angin untuk sedikit mengurangi kepanikan Boma. Oleskan minyak ini di hidungnya. Kata Murni kepada Fatan. Dengan cepat, Fatan mengambil minyak angin yang ada di tangan Murni, lalu mengoleskannya di hidung Boma. Sambil sesekali ia bertanya perihal apa yang telah mengusiknya, sehingga sampai seperti orang kerasukan. Kamu harus tenangkan diri, jangan banyak berpikir hal-hal yang aneh. Kata Fatan sambil memberikan minyak angin di hidung Boma. Pak, berhenti sebentar, Pak. Saya ingin melihat keadaan Boma di belakang. Kataku meminta Pak sopir menghentikan mobilnya di tengah jalan yang dikelilingi pepohonan besar dan rimbun. Aku keluar dari mobil dan menemui Boma yang keadaannya masih seperti diambang sadar dan tidak. Tatapan matanya kosong, wajahnya pucat, berkeringat dingin. Boma, hei. Aku memanggil-manggil Boma, namun dia tetap saja diam seribu bahasa. Terdengar suara Pak sopir berkata, Sebaiknya kita lanjutkan saja perjalanan ini. Tidak jauh lagi di depan ada perkampungan. Mobil yang membawa kami berlima sudah memasuki area perkampungan. Ternyata kampung tersebut tidak seperti yang kami harapkan. Gelap, hanya berlenterakan lampu templok dan sunyi dari kesibukan penduduknya. Ini kampung lagi mati lampu kali ya? Kata Fatan, karena bingung, di sini gelap banget. Di sini tidak ada listrik, Mas. Mereka hidup masih jauh dari kata cukup. Jawab Pak sopir yang telah sudi mengantarkan kami hingga sejauh ini. Kami berlima turun dari mobil, tidak halnya dengan Pak sopir. Ia menunggu kami di dalam mobil. Dengan membobong tas kami masing-masing, kami mendekat ke salah satu bangunan yang sepertinya ada pelita yang sedikit terang. Kita ke sana saja. Ajak Fatan sambil menunjuk sebuah warung kopi kecil yang buka di tengah hutan belantara. Iya, semoga di sana terdapat makanan. Kasihan Boma. Kata Sonia. Sedangkan aku masih menyanggah tubuh gendutnya Boma yang lemas terkulai. Matanya terbelalak kosong. Fatan, kamu tolong aku dong. Berat ini. Kataku yang sedari tadi menahan beban berat tubuhnya Boma. Kami berlima menuju warung kopi yang ada di pinggiran jalan, yang letaknya di tengah-tengah hutan belantara Gunung Kerinci. Warung kopi itu terlihat begitu seram sekali. Remang-remang, hanya ada pencahayaan pelita. Terlihat seseorang wanita tua duduk bersandar. Dari mulutnya melantunkan tembang-tembang lawas yang membuat kuduk kami merinding. Permisi, Ucap Fatan. Wanita tua tadi menghentikan nyanyiannya. Dengan jelas dapat kami lihat rambut putih dan tubuh bungkuknya. Dengan rentah dia membalikkan badannya untuk melihat kedatangan kami. Permisi, Nek. Boleh kami beristirahat sejenak di sini? Kataku meminta izin. Dengan pandangan tuanya yang begitu tajam, nenek itu memperhatikan kami berlima dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalian dari mana? Dan mau kemana? Kami dari Jakarta, Nek. Dan ingin ke kaki Gunung Kerinci. Jawab Sonia kepada nenek itu. Nenek tua itu terdiam, seperti memikirkan sesuatu. Nek, boleh kami istirahat sejenak di sini? Sampai matahari terbit saja. Nenek itu mengangguk. Iya, silakan. Kami berlima langsung masuk dan mengistirahatkan tubuh di kursi yang terbuat dari batang pohon hutan kaki Gunung Kerinci yang besar-besar. Nenek itu membuatkan kami minuman hangat di dalam sebuah teko yang terlihat sudah lawas sekali. Minumlah, agar tubuh kalian sedikit enakan. Iya, Nek. Terima kasih. Jawabku mewakili keempat orang yang ada di sana. Setelah mengisi perut dengan minuman hangat buatan nenek tua renta itu, kami berlima terlelap dalam tidur. Mungkin karena terlalu kelelahan dalam perjalanan tadi. Bangun-bangun, matahari sudah menyinari separuh dari bumi. Murni dan Sonia sudah terbangun terlebih dahulu dibanding dengan aku, Fatan, dan Boma. Mereka berdua membantu nenek untuk beres-beres warung kopinya. Setelah itu, barulah membangunkan aku, Fatan, dan Boma. Hei, bangun. Sudah siang.
Aku dan Boma terbangun, namun tidak dengan halnya Fatan. Dia masih terlelap dalam dengkur kerasnya. Fatan, bangun hei, sudah siang. Ucap Sonia dengan nada yang lebih keras lagi. Namun kali ini, ia sambil menggoyangkan tubuh kekarnya Fatan. Fatan, hei, bangun, udah siang. Namun kali ini, tubuh mungilnya Sonia ditarik oleh Fatan, sehingga posisi mereka berdua hampir saling bertimpahan. Kecantikan wajah Sonia bisa terlihat jelas dari dekat. Rambut panjangnya yang tergerai menutupi telinga putihnya. Fatan seperti melihat bidadari di pagi hari yang indah. Ternyata kamu cantik. Sonia yang dari tadi juga terkesima melihat ketampanan wajah Fatan yang baru saja bangun dari tidur. Dia tersadar di saat tangan Fatan mulai meraba, menyikap rambut panjangnya ke sela telinga. Lepaskan aku, Kata Sonia dengan memberontak keras dari cengkraman tangan kekarnya Fatan. Maaf. Kata Fatan baru sadar atas apa yang telah ia lakukan. Tuh lihat, mata kamu ada beleknya tuh. Kata Fatan membuat Sonia mengucek-ucek kedua bola matanya. Mana? Udah hilang kan? Tanya Fatan sambil menarik wajah Sonia dan bercermin di bola matanya yang begitu jernih. Tidak ada tuh. Kamu bohong ya? Namun kali ini, dia kembali dibuat salah tingkah oleh kecantikan wajah Sonia. Suara deheman nenek yang membawa seteko air hangat. Dengan cepat, Fatan melepaskan tangan di pipi Sonia. Minumlah air hangat ini, agar tubuh kalian sedikit bertenaga. Ini air jahe merah yang sudah diracik dengan bahan-bahan alam lainnya. Terima kasih, Nek. Maaf, kami sudah merepotkan. Ucap Murni dengan lembut dan santun. Tamu itu raja yang harus dimuliakan, kata nenek itu. Setelah menyeruput beberapa seruputan, nenek bertanya kepada kami. Kalian ini sebenarnya mau apa ke hutan Gunung Kerinci? Kami ingin liburan saja, Nek. Kebetulan di kaki Gunung Kerinci, katanya ada sebuah acara. Acara? Acara apa? Acara liburan, Nek. Jawab Fatan tiba-tiba. Nenek seperti menyimpan sesuatu dari raut wajah tuanya. Setahu saya, tidak akan ada acara apa-apa di daerah sini. Kalaupun ada, itu hanya acaranya para bunian. Bunian? Ucap Boma memutus penjelasan nenek. Jadi benar, Nek. Kalau di sini ada hutan Gunung Kerinci tempatnya para bunian. Iya, tapi kalian jangan takut. Mereka tidak akan mengganggu kalau tidak diganggu terlebih dahulu. Mereka adalah penghuni asli alam gaib di hutan Gunung Kerinci ini. Saya sarankan agar kalian berlima jangan ada yang membuka baju saat mandi di danau yang ada di hutan ini. Tapi kenapa, Nek? Turutin saja jika kalian tidak ingin diganggu oleh para bunian. Setelah kami rasa badan kami kembali pulih, kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke bawah kaki Gunung Kerinci. Mobil yang akan mengantarkan kami ternyata sudah tidak ada di tempat semula. Dengan itu, akhirnya kami berlima berjalan kaki menyusuri jalanan yang dikelilingi oleh pohon-pohon yang besar. Kita jalan kaki, guys. Tanya Boma kepada kami semua. Tidak ada jalan pintas lagi, Bom. Mau tidak mau kita harus jalan kaki agar segera sampai di kaki Gunung Kerinci. Kita jangan terlalu ngoyo. Jika badan sudah terasa capek, kita istirahat saja dulu. Jelas Fatan kali ini. Kami berlima berjalan kaki sudah hampir 2 jam. Kami belum juga sampai di lokasi. Akhirnya kami pun memutuskan untuk istirahat sejenak. Kita istirahat saja dulu. Sepertinya perjalanan kita masih jauh. Kataku sambil ngos-ngosan, terduduk di atas hamparan tanah yang dipenuhi daun-daun tua. Aku haus.
persediaan air minum kita sudah menipis. Mau tidak mau, aku harus mencari sumber air di dekat sini. Ucap Fatan padaku. Ya udah, aku temani ya. Sahut Sonia pada Fatan. Ya udah, kalian berdua hati-hati ya. Aku memberi peringatan pada mereka. Fatan dan juga Sonia berjalan memasuki hutan Gunung Kerinci dengan harapan bisa menemukan sumber air yang bisa dibuat minum. Baru setengah perjalanan, mereka sudah menemukan danau yang berair begitu jernih sekali. Kamu lihat itu, di sana ada danau. Kata Fatan sambil berjalan lebih cepat menuruni tebing-tebing agar segera sampai di bibir danau tersebut. Fatan, ingat, kita kesini untuk mencari air untuk minum saja. Setelah itu, kita kembali lagi. Jelas Sonia yang tertinggal jauh di belakang Fatan. Iya, santai saja, jangan panik. Hal yang ditakutkan oleh Sonia kini kejadian. Tanpa pikir panjang, Fatan yang dari tadi berlari-lari kecil menuruni tebing itu, kini sampai di bibir danau tersebut dan membuka bajunya. Lalu, piur! Fatan terjun ke dalam danau yang airnya begitu menggoda. Sonia terperanjat pasrah di saat ingat pesan dari nenek tua pemilik warung kopi tadi malam. Kalau kami berlima dilarang untuk membuka baju di sembarangan tempat. Dan itu adalah salah satu pantangan di hutan Gunung Kerinci. Ya Tuhan, kenapa Fatan melepas bajunya? Fatan! Fatan! Sonia berteriak yang sekarang sudah berada di bibir danau tersebut. Fatan naik ke atas daratan. Kekar dan putih tubuhnya terlihat jelas. Tangannya merapikan rambut dan terlihat sekali menikmati segarnya air danau tersebut. Kamu sudah gila ya? Pakai baju kamu. Kamu sudah lupa dengan apa yang dikatakan oleh nenek tua tadi malam. Apa sih ya? Lupakan saja apa kata nenek tua itu. Lagi pula, ngelepas baju saja dilarang. Cerita ini untuk sementara sampai di sini dulu. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.